Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Alhamdulillah wa Subhanahu wa syukur wa la hawla taala wa la telah quwata berfirman illa dalam billah. Al-Qur'an surat Ali Amma Imran ba'du. ayat 19 yang artinya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang mengeluarkan atau keluar untuk manusia, yaitu dalam rangka ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita ingin beruntung, kita mesti berada di jalan dakwah ini. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang beruntung adalah orang yang berada di jalan dakwah, membela dakwah, memperjuangkan dakwah, serta senantiasa berusaha untuk menghidupkan dakwah, bukan mencari hidup dari dakwah ya, menghidupkan dakwah. Kenapa? Karena orang-orang yang menghidupkan dakwah insya Allah akan mati di jalan dakwah. Dakwah ini ibaratkan sebuah bis, dia akan tetap jalan menuju relnya. Kalau kita tidak menemukan, tidak ikut di dalamnya, di dalam gerbong itu, maka kita akan tertinggal. Kalau kita menghadang dakwah, kita akan tergilas oleh dakwah itu sendiri. Jadi bagaimana agar kita selamat berada di gerbong dakwah? Ya kita ikuti irama dakwah itu sendiri. Kadang deket, kadang jauh, kadang nggak ada, terus kita jalanin aja. Kita nikmati sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya orang-orang yang sudah diberi petunjuk oleh Allah, ya dia akan menjalankan dakwah itu seirama aja, sejalan, enak. Nikmati, kesulitan dinikmati, kemudahan dinikmati. Apa saja dia nikmati prosesnya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita sangat mulia, yaitu bagaimana kita ingin berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di surganya. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh, sehat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, silakan Pak Tono hari ini dibaca hadis yang ke berapa? 18. Ya, silakan dibaca Pak Tono. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Zar, Jundub bin Junadah, dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, bertawakallah kepada Allah di mana saja kamu berada, iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Riwayat Turmuzi, dia berkata hadisnya hasan. Pada sebagian cetakan dikatakan hasan sahih. Sahabat, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sebuah kebaikan kalau kita lakukan akan menghapus keburukan. Jadi selama kita masih mau berbuat baik, insya Allah keburukan-keburukan yang telah kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini. Oleh karena itu kita jangan sampai la tahqiranna ahadukum, janganlah engkau menyepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Ini. Dalam kisah kitab tasawuf karya Imam Ghazali dikatakan bahwa ada seorang wanita, dan itu wanita tunasusila,
di mana di padang pasir dia menemukan seekor anjing yang sedang kehausan. Kemudian sang wanita tadi membuka sepatunya, dan sepatu tersebut dijadikan sebagai gayung untuk mengambil air di kobakan atau kalau dibilang sumur, di kobakan di padang pasir tersebut. Dan airnya itu diminumkan kepada anjing yang sedang kehausan tersebut. Karena amal yang begitu kecil tetapi menyebabkan dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan amal-amal yang kecil sekalipun, yang tidak tampak sekalipun, harus kita perhatikan dengan baik. Misalnya, Atono udah punya anak ini. Alhamdulillah. Nah, mungkin anaknya sedang butuh pertolongan. Atono nih, sedang sangat butuh pertolongan. Sedangkan kita sedang lelah. Nah, di saat kita ingin memperhatikan diri kita, sedangkan anak juga ingin diperhatikan, disitulah kebaikan kecil itu menjadi nilainya sangat besar. Nah itu. Nah tadi saya menontonnya video itu. Ada seorang yang hanya kehujanan, kemudian dia itu berteduh di depan orang yang jualan laptop. Kata penjual laptop, ini baik orangnya, ya silakan Pak berteduh. Kata, apakah kamu nggak takut itu? Takut orang berbuat itu jahat katanya. Nah, setelah hujan reda, sang pemuda tadi pergi izin. Beberapa bulan kemudian si pemuda itu datang lagi, ingin membeli 20 laptop. Masya Allah. Dan ditanyakan pemuda itu, kamu masih ingat nggak bahwa saya yang numpang berteduh di sini? Ya, dia pun masih. Itulah, jangan sampai kita itu meremehkan perbuatan kecil yang akan mendatangkan rahmat Allah yang besar. Yang gimana tadi Pak Tono tuh lagi, sekarang Pak Tono lagi sakit bisul kayak tadi misalnya ya. Emang kalau anaknya ini pengen dibikinin susu gimana? Sedangkan ibunya sedang sibuk masak atau gimana gitu. Apa yang kita lakukan gitu? Kudu ya sama Pak Eri. Gitu. Nih Pak Eri kemana nih? Waktunya ngaji nggak muncul nih Indonesia ini Pak Eri. Ini Pak Usap kemana Pak Usap? Yang butuh Pak Eri. Ini Pak Usap sibuk nih. Halo Pak Heri. Pak Usap. Waduh, kemana ya? Coba dibaca lagi hadisnya Pak Tono. Dari Abu Zar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, bertawakallah kepada Allah di mana saja berada. Nah sudah, ini perintah yang pertama adalah perintah tawakal. Apa itu tawakal? Sekarang saya mau bertanya, apa yang dimaksud tawakal itu? Berusaha untuk takwa, mengikuti perintah Allah. Iya bagus. Pak Beni, tawakal itu apa? Ya, Tawakal itu apa? berserah diri. Berserah diri. Kalau sakit gak usah berobat gitu.
Ya berobat lah, sambil berusaha berarti. Oh ya. Jadi tawakal adalah menyerahkan diri kita kepada Allah setelah kita usaha maksimal. Ya, setelah usaha maksimal, hasilnya itu diserahin kepada Allah. Mau hasil mau enggak, tugas saya adalah berusaha, bekerja. Bukan hasilnya yang itu, tapi kerja kita. Kerja dakwah kita. Mau hasil menjadi Indonesia lebih maju ataupun enggak, itu jangan dipikirin. Yang penting kita usaha untuk memajukan bangsa Indonesia ini. Takbir. Allahu Akbar. Nah ini. Ibu Anies Baswedan. Aduh, jangan apa-apa. Nah ini. Kanyawaan wakilnya. Sahabat Yazid yang dimuliakan oleh Allah. Terus lanjut hadis yang lanjut artinya. Selanjutnya bertakwalah kepada Allah di Saya aneh ke situ nggak? Ini motor yang baru datang nih. Ah? Aneh ke situ nggak? Ini motor udah datang, motornya baru datang. Nggak usah. Nggak usah tuh ntar kesini mungkin jam 10. Martabak nawe ka dieu. Udah yang penting hadir di Zoom ini. Terus. Tadi bertawakal, terus itu Kepada Allah di mana saja kamu berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nah, yang kedua itu kita harus mengiringi perbuatan buruk kita dengan taubat, maksudnya. Ketika kita berbuat salah, segera kita iringi dengan taubat. Kalau berbuat salah, istighfar, astagfirullahaladzim. Langsung dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu apa tadi? Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik. Jadi ada 3 pesan dalam hadis ini. Yang pertama, kita harus menjadi seorang mujahid yang betul-betul sungguh-sungguh dalam mengabdi kepada Allah. Itu namanya tawakal. Yang kedua, kita harus menjadi orang yang senang bertaubat. Ketika kita melakukan kesalahan, jangan malu bertobat. Kalau Pak Beni punya salah sama istri, sama anak, jangan malu minta maaf sama istri sama anak. Pak Yazid juga begitu. Kalau Pak Yazid punya istri, kita salah sama istri, kita minta maaf. Begitu juga Pak Tono. Pak Heri, mungkin Buslu tuh karena salah sama istri, ya harus minta maaf sama istri. Heri kemana nih? Nih itu. Istrinya belum reda itu. Atau kita sebenarnya tidak bisa hadir di tempat kebaikan, tidak bisa hadir di tempat pengajian, itu karena ada kesalahan kita sama Allah. Sehingga Allah tidak memberikan kesempatan itu. Itu. Nah, ketika Allah tidak memberi kesempatan itu, maka kita akan melupakan Allah dan Allah akan melupakan kita, nanti berbahaya makanya. Jadi usahakan kita tetap bertawakal, tetap hadir baik dalam kondisi apapun. Bahkan katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bersabda, orang itu mati tergantung kebiasaan dia. Kalau dia biasa baca Quran, insya Allah mati dalam keadaan baca Quran. Amin. Kalau dia biasa liko, insya Allah mati dalam mau liko. Oh, bagus, berarti masuk surga langsung. Masya Allah. Tabrakan di jalan ya. Itu mah udah hukum Allah ya. Kalau saya misalnya udah biasa ke madrasah, kemungkinan saya matinya juga mau ke madrasah. Karena apa? Mau mengajarkan agama di madrasah. Itu. Jadi kebiasaan kita nih. Makanya kalau ke kantor tuh ya, niatkan kita mau ke ladang dakwah. Itu. Jangan cuma ke kantor dari duit aja, tapi kita ingin berdakwah di kantor juga dengan menunjukkan apa? Menunjukkan akhlak kita yang baik, menunjukkan sikap kita yang baik. Itu dakwah namanya, abdolu dakwah.
seutama-utamanya dakwah itu bukan dengan mulut, tapi dengan tindakan, dengan sikap, dengan perbuatan. Nah ini. Yang terakhir yaitu apa tadi? Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nah, kita harus bergaul. Jangan kuper, kurang pergaulan. Nah, kita harus menjadi orang yang ada di tengah-tengah masyarakat, bukan ada di pinggir. Oh, Pak Yai kecil orangnya, tapi temennya orang-orang hebat, Dewan, Pak Sef ya. Murabinya Pak Dayat itu, murabinya lagi Dokter Hubes, itu orang hebat itu. Orangnya emang kecil tapi pergaulannya besar gitu. Betul nggak Pak Beni? Ya. Iya, Pak Beni juga orang besar, harus bergaul dengan orang besar. Orang kecil jangan dilupain. Nah, itu. Nah, ini. Dalam ketua DKM Iya. diceritakan. Ketua DKM deketin, itu jangan jauh-jauh sama ketua DKM, giliran mulutan nggak bisa ngundang Pak Yajid nih. Waduh, berkat ke Batur Pak. Aduh. Nah, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itulah pertemuan kita kali ini. Namun sebelumnya kita simpulkan bahwa hadis ini memberikan 3 pesan. Pesan yang pertama, kita harus menjadi seorang mujahid yang senantiasa bertawakal kepada Allah setelah perjuangan itu dilakukan. Jangan belum berjuang, belum berobat, belum apa udah wis tawakal bae lah, aing payah-payah kumaha Allah bae. Nah, itu bukan tawakal namanya itu. Itu namanya apa tuh? Eta mangke. Iya tuh, kumaha engke lama-lama jadi bangke. Itu. Yang kedua itu harus menjadi orang yang ahli tobat. Setiap hari nanti kita ada tugas yaitu membaca istighfar 100 kali setiap pagi. Tolong nanti disetor ya di grup sehat. Jadi setiap hari kita ada tambahan amal 100 kali istighfar. Mulai hari ini kita coba praktekkan. Sudah sholat subuh Iya. Apa tujuan menuntut ilmu apa Pak Tono? Tujuan menuntut ilmu apa? untuk mendapatkan ridho Allah, Ah iya. Tujuan belajar untuk apa? untuk diterapkan. Ya itu diterapkan, dipraktekkan. Jadi mulai besok tolong diingetin istighfar 100 checklist. Oke gitu. Ya tilawah sudah ada grupnya. Harus kita lanjutkan tilawahnya. Ini. Yang terakhir adalah kita menjadi orang yang bergaul. Nah, gak apa-apa kita jadi RT, RW, jadi apa saja. Yang penting kita bergaul dan kita bisa mewarnai, bukan diwarnai. Jadi marbot. Marbot masjid juga gak apa-apa. Ya, penting karena Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mari kita tutup pengajian kita dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah.